Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin sharing-sharing tentang perawatan adenium, terutama perawatan di musim hujan. Jadi video ini saya buat karena saking banyaknya teman-teman yang tanya ke saya entah di beranda, entah di WhatsApp, entah di Messenger tentang perawatan adenium. Ya, jadi tujuannya ya sekedar ingin berbagi, tidak berniat untuk menggurui dan lain-lain. Ya, langsung saja untuk menyingkat waktu, kita mulai yang pertama dari media. Ya, dari media. Untuk media yang saya gunakan, karena produksi saya banyak, atau pohon yang saya tanam itu cukup banyak, ya, ada ribuan. Jadi saya memilih untuk memakai media sekam bakar. Ya, saya tidak memakai sekam yang mentah, saya tidak memakai kokopit, saya tidak pakai pasir malang, karena menurut saya itu terlalu ribet, ya cukup ribet, terlalu banyak biaya produksinya atau biaya perawatannya. Sekam bakar dicampur dengan kohe kambing, ya, kohe kambing yang sudah difermentasi. Ya, jadi saya sangat menyarankan kohe kambing itu harus difermentasi. Ya, tujuannya biar apa ya? Ya biar aman lah. Kalau kohe yang tidak difermentasi itu kan nanti bisa panas, bisa membuat akar busuk, susah diserap tanaman, dan masih banyak hal-hal yang lain. Ya, dalam proses fermentasi itu biasanya kita kan pakai bahan yang namanya DHA4, ada tetes tebu, dan yang satu lagi yang sangat penting itu adalah dolomit atau kapur pertanian. Ya, perlu diingat bahwa kapur pertanian itu adalah sumber kalsium atau mengandung kalsium. Nah, kalsium itulah yang menurut saya menjadi satu nutrisi tanaman yang membuat tanaman itu lebih kuat, lebih kebal terhadap hama atau penyakit apapun. Ya, jadi kohe kambingnya harus, ya saya sangat menyarankan harus difermentasi. Itu yang pertama. Tentang media, ya medianya saya kira cukup pakai sekam bakar dan kohe kambing. Misal ada pasir malang juga bagus, karena standar media untuk adenium itu kan pasir malang, sekam bakar, dan kohe kambing. Yang kedua, saya kira untuk media cukup, ya. Yang kedua, ini untuk pupuk tambahan. Jadi selain pupuk dasar yang kita pakai di media, ada pupuk tambahan yang saya pakai. Ini saya pakai NPK yang 14 16 23. Ini bisa pakai pupuk apapun, ya, bisa pakai merek dagang apapun. Kalau saya pakai yang 14 16 23 karena pertimbangannya, kalau musim hujan kayak gini, air hujan itu sudah mengandung nitrogen yang tinggi. Ketika nitrogen sudah tinggi, maka harus kita imbangi dengan fosfat dan kalium yang tinggi. Baik, sebelum saya lanjutkan, ya di sini perlu diingat juga tentang cara pemberian pupuk. Ya, ini jadi kalau saya ini pupuk kandangnya saya taruh di
di bawah, di tengah ke bawah. Maksudnya ketika kita waktu nanam, kita waktu ganti media, ya posisi akar tidak menyentuh pupuk. Ya, jadi kalau saya pupuk taruh agak bawah, nanti pohon cukup ditanam sampai sini. Ya, jangan sampai dikenakan pupuk. Itu tujuannya biar akarnya enggak panas, biar ketika keluar akar serabut nanti akarnya sudah siap untuk menyerap nutrisi dari kohai kambingnya. Ya, ini bisa dilihat. Nah, ini akar serabutnya cukup banyak. Ini pohon yang mau saya kirim hari ini. Ya, ini sekilas tentang pemberian atau penempatan pupuk ketika kita menanam. Ya, lanjut ke tadi, pemberian pupuk tambahan NPK nya. Ya, NPK 14 23. Ini kalau saya lebih senang saya kocorkan. Ya, jadi NPK nya saya campur ke air. Setelah kita campur air, kita aduk-aduk, kita campur juga dengan ini. Nah, ini saya pakai namanya BSB ya, BSB fotosintetik bakteria. Ini biasanya pupuk yang satu ini saya kocorkan juga bersamaan dengan NPK 14 16 23. Nah, jadi kalau karena pohon saya banyak, jadi saya pakai ya itu ada tong ya, tong oren itu saya buat mupuk ya. NPK nya saya masukkan situ, BSB saya masukkan situ, saya aduk dengan air, kemudian saya saya kocorkan ya, kocorkan pakai selang. Itu menurut saya lebih menghemat waktu ya daripada kita taburkan. Kalaupun kita taburkan ya, saran saya jangan sampai NPK nya menyentuh ke akar ya, nanti akan menyebabkan kebusukan karena NPK itu kan panas ya. Itu untuk pupuk tambahannya ya, nutrisi dari bawah, dari media. Nah, gini ya, kenapa saya pakai BSB ya, kenapa saya pakai BSB ini. Jadi sepemahaman saya, BSB ini fungsinya untuk membantu atau mempercepat penyerapan pupuk oleh pohon. Jadi enaknya kita ngomong, kalau kita pakai BSB itu nanti pohon akan semakin rakus makannya ya, seperti halnya anak kecil mungkin ketika susah makan maka harus kita beri vitamin, kurang lebih seperti itu. BSB ini juga bisa disemprotkan ya. Ya, saya pun kadang-kadang kalau pas longgar, pas pengen nyemprot pakai BSB ya, kadang-kadang saya semprotkan juga di daun, di batang itu ya, saya campurkan dengan ini. Nah, ini pupuk, ini pemeliharaan saya selanjutnya. Selain dari akar, selain dari media, saya pakai pupuk buat nyemprot supaya pohon lebih aman dari hama. Ini yang pertama, saya pakai merek dagangnya namanya Susi ya. Ini kandungannya silika 32% dan sulfur 12%. Yang kedua saya pakai insek ini merek dagangnya saya kira nggak perlu, yang penting adalah kandungannya. Ada chlorpyrifos ya, ada sipermetrin ya, nanti bisa dicari di toko pertanian. Dan yang terakhir ini saya pakai D10 ya, D10 ini sudah umum nih,
sudah banyak petani yang pakai ini. Kandungannya seperti itu, mancozeb 80%. Ketiga pupuk ini, ketiga macam obat ini saya campurkan jadi satu ya, saya campurkan jadi satu 2 3, terus saya semprotkan. Kalau tanaman cukup parah, mungkin banyak daun yang menguning, banyak hama dan lain-lain, bisa disemprotkan seminggu 2 kali nggak apa-apa lah. Saya pernah nyemprot 2 kali seminggu nggak apa-apa. Kalau untuk perawatan cukup seminggu atau 2 minggu sekali. Saya kira itu ya, saya kira itu perawatan saya tentang adenium supaya dia subur, mau berbunga, lebih kuat terhadap hama penyakit, entah dari hama dari media, hama dari daun, dari batang, dan lain-lain. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sharing-sharing saya pada siang hari ini bisa bermanfaat. Gini ya, ada satu lagi yang saya lupa, bahwa beda daerah ya, perlu diingat ya, beda daerah itu beda iklim, beda cuaca. Jadi untuk media ya saya bisa menyesuaikan daerah masing-masing ya. Saya bertempat di Ponorogo, Jawa Timur. Iklimnya kalau di Jawa Timur itu rata-rata 6 bulan panas dan 6 bulan hujan ya. Kalau saya dulu pernah di Kalimantan, itu sana iklimnya tidak menentu, kadang kalau hujan terus, waktunya panas ya panas terus. Siklus musimnya beda dengan di Jawa ya. Jadi bisa pakai coba-coba media yang lain, mungkin pasir bangunan atau yang lainnya lah pokoknya ya. Untuk media saya kira bebas, yang penting jangan lupa pupuk kandangnya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, sekedar sharing-sharing. Barangkali ada pengaplikasian pupuk atau yang lain-lainnya yang kurang, yang mungkin teman-teman ada yang berbeda ya silahkan. Ini cuman sharing-sharing tentang pengalaman saya merawat adenium selama 3 tahun terakhir ini. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, salam kukin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.